Hadir. Muhidlan, Hadir. Reza, Hadir. Saiful Islam, tidak ada. Sofiuddin. Nah, Sofiuddin pulang ya. Pulang kenapa nih? sakit. Oh, kita doakan semoga Sofiuddin diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Sohib, Hadir. Sulham, Hadir. Suryadi, Umar Hambali, Hadir. Wahyudi, Yoga, Hadir. Yusron. Hadir. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru berjudul tentang kodok. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang munafik. Ada yang masih ingat ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? Tiga. Pertama, kalau dia ngomong Berdusta. yang kedua, dia ingkar. Kalau diberikan amanah. Itu adalah pelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang kodok. Ada yang tahu apa itu kodok? Marah. Kira-kira kodok tuh berasal dari mana gitu? Dari hati ya. Kodok itu dari hati. Seseorang yang marah itu dari hati, kemudian kadang-kadang dia luapkan di raut wajah, kadang-kadang jadi lisan ya, kadang-kadang dari bentuk tangan, pukulan, bahkan kadang-kadang juga kata-kata kasar terlempar juga dari orang yang suka marah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, pengertian kodok. Nanti Bapak akan jelaskan apa itu pengertian kodok. Kemudian kalian bisa menjelaskan. Selanjutnya yang kedua, kita akan melafazkan ayat tentang kodok dan dalil tentang kodok. Ada hadis, ada ayat Al-Quran yang berkenaan dengan materi kodok. Yang ketiga adalah penyebab kodok. Nanti anak-anak, Bapak ingin kalian sesuai dengan pengalaman kalian menyampaikan apa penyebabnya, ataupun kalian itu pernah marah kan? Biasanya kenapa? Banyak sekali ya. Nanti kalian akan Bapak ingin dengarkan ceritanya tentang penyebab kalian marah itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, Bapak akan tampilkan video mengenai materi marah. Kalian harus bisa menganalisa apa sih cara menghindari, bagaimana cara menghindari marah tersebut. Dan yang selanjutnya, dampak perbuatan marah. Nanti ketika selesai video, Bapak akan membentuk kalian jadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk mendiskusikan dua ini, cara menghindari dan dampak menghindari. Bagaimana anak-anak? Sudah dimengerti? Bisa ya? Bisa. Kemudian Bapak akan jelaskan pengertiannya. Ya. Pengertian kodok, secara bahasa, kodok itu berarti marah atau pemarah. Apa? Secara istilah, kodok itu adalah merasa tidak senang terhadap orang lain, sehingga dari situ akan menimbulkan kondisi emosi dan amarah kepada orang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya, penyebab dari dalil tentang marah. Saya pengen kalian untuk satu orang membacakan dengan nyaring ayat tentang marah ini. Coba, ya Abdul Hamid, coba bacakan. Nanti setelah Abdul Hamid membacakan ini dengan nyaring, kalian kita sama-sama membaca ayat ini. Silakan Abdul Hamid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Mari anak-anak kita sama-sama baca ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya kita akan membacakan, melafazkan hadis mengenai marah. Apa hadisnya? La taghdab wa lakal jannah. Artinya apa? Jangan bagimu surga. Hadis riwayat itu dalil tentang ghadab, marah. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang penyebab marah. Nah, Bapak inginkan kalian menceritakan tentang penyebab kalian marah itu seperti apa. Pernah marah kan kalian kan? Pernah. Ayo silakan. Siapa? Faisal, silakan Faisal. Berdiri Faisal. Ceritakan kapan kamu marah, bagaimana kondisi kamu marah? Saya marah ketika saya tidur disiram pakai air oleh petugas yang membangunkannya. Marah ketika apa? Tidur. Oh. Berikan tepuk tangan untuk Faisal. Jadi, Faisal ini marah ketika disiram ya. Oh, hebat juga disiram sama petugas ya. Kalau kamu marah gimana responnya? Apakah memarahi? Ya tidak nyaman. Lihat dengan tak nyaman ya. Dipukul nggak tuh? Enggak ya. Ada yang lain? Ada yang mau menceritakan lagi pengalaman hidupnya ketika dulu pernah marah gitu? Ya, Amin. Gimana? Kamu marah tuh kapan dan bagaimana gitu? Biasa saya bisa marah karena kebiasaan saya, mungkin kawan-kawan pernah ikut biasanya kan, ikut lomba, ikut apa, terkadang kalah ya. entah marah ke siapa, entah pokoknya yang di sampingnya tidak merasa pada dirinya juga salah, tapi dia memang diri kita marah betul. Berarti marahnya ketika frustasi ya, Frustasi kalah. ketika keinginan tidak sesuai dengan harapan ya. Disitulah Abdul Hamid marah. Berikan tepuk tangan untuk Hamid. Ada yang lain ingin menyebutkan, menceritakan kenapa marah gitu kan, dan pengalaman marahnya seperti apa? Ya. Abdurrahman pernah teman? Saya juga pernah marah, yang mana marah saya ini karena satu hewan. Terus? Yang mana hewan ini ketika saya lagi nyanyi tidur, hewan ini selalu menggigit ya. belakang saya atau
pun badan saya. Apa, tikus ya? Bukan Pak, tapi kecoa Pak. Kecoa. Jadi ya. Tenang aja tuh Pak. Ada namanya Pak. Ada, oh ya itu. Itu kan kecoa Pak. Jadi Abdurrahman ini pernah marah ketika tidur digigit oleh kecoa ya. Itu karena apa biasanya digigit kecoa itu? Tak mandi kayaknya ini ya. Ya Pak, karena di bawah tempat tidur juga kotor Pak. Oh kotor. Berarti kamu ini tidur di tempat yang kotor ya? Jadi kita tepuk tangan untuk Abdurrahman. Anak-anak, Bapak akan jelaskan penyebab marah itu. Jadi penyebab marah itu ada dua faktor ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Apa internal itu? Dari dalam, dari diri kita. Ada faktor eksternal dari orang lain atau dari luar. Kalau yang eksternal itu seperti tertimpa masalah, musibah gitu. Mungkin kita pernah kena musibah, kaki tergelincir, jatuh ke lubang atau menginjak paku. Di situ kadang-kadang ada luapan marah di hati. Yang kedua, lingkungan tidak nyaman. Kadang-kadang kita berada di suatu tempat yang mana tempat tersebut tidak mengenakan kita. Di situlah kadang-kadang kita marah. Kemudian ketika dihina, pernah nggak kita dihina oleh teman? Nah, disitulah kadang-kadang kita marah. Dan itulah yang menjadi penyebab kita marah. Ya, mungkin di pesantren atau di kelas ini ada julukan ya, yolo-olo gitu kan. Itu kadang-kadang juga kita marah seperti itu ya. Itu faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu seperti stres, kemudian kurang tidur. Tadi itu kata Faisal bahwasanya dia pernah disiram, kurang tidur. Memang kalau orang yang kurang tidur pas dibangunin kadang-kadang ada emosi, marah. Ya Abdurrahman tidur, kurang tidur, kena kecoa, ya marah. Kemudian mudah tersinggung. Ada orangnya mungkin di kelas ini nggak ada, tapi ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba marah, suka-suka marah. Padahal masalahnya sepele, tiba-tiba marah. Itu orang yang perlu diperbaiki dirinya karena dirinya itu hatinya mungkin sering dan mudah tersinggung. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ini penyebab marah. Sekarang Bapak akan menampilkan video tentang marah. Kalian simak dan analisa tentang cara menghindari marah itu seperti apa. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Siap nonton video? Siap. Setelah nonton video, Bapak ingatkan kalian membentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Bapak akan buatkan handout, kalian akan mendiskusikan tentang video dan materi yang akan Bapak tampilkan. Bisa ya? Bisa. Oke, harap disimak baik-baik. Jelas ya? Jelas. Lu tuh gimana sih? Masa ngurusin kayak gitu aja nggak bisa? Pusing aja. Mata taruh mana? Lihat-lihat dong kalau jalan. Loh, kok malah marah-marah? Itu yang nggak lihat jalan ke depan. Gue di kanan ya, harusnya lu yang minggir. Udah. Lu malah kagak ribut di jalan sih. Apa lu lihat-lihat? Udah, ayo jalan. Udah, mau nanya, arah dulu kemana ya? Wah, masa jomblo aja nggak tahu? Ya kalau saya tahu, nggak mungkin saya nanya ke abang. Ya nanya yang masuk akal lah. Ya, gimana nanya ke abang? Kalau abang tahu, udah tunjukin aja arahnya. Lah, gimana sih? Gimana sama arah? Itu orang nyebelin. Pak, coba kita lurus. Kita turun kilometer lagi. Ya, apa lagi sana? Nah, kita dulu dong, bang. Kamu tuh kenapa sih? Ya tahu. Kamu kenapa? Yuk kita ngobrol dulu. Boleh. Bang, kopi. Minum kopi dulu.
tentang ular yang mati boleh digaji. Baru, bego banget ular. Gimana ceritanya? Ada ular yang lagi jalan, nggak sengaja nyenggol gergaji. Karena merasa disakiti, ular itu mematuk gergaji yang malah melukai mulut ular itu. Karena merasa tidak mau kalah dengan sisa tenaga yang ada, ular itu melilit gergaji yang pada akhirnya membunuh ular itu. Jadi ular itu mati karena maunya sendiri. Kadang-kala di saat kita marah, kita nggak peduli dengan siapa kita melampiaskan amarah itu. Rasa rasional kita jadi hilang gara-gara hati kita gelap. Sampai setelah semuanya berlalu, baru kita sadar bahwa yang rugi ya kita sendiri. Kok malah marah-marah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Ini kenapa marah? Itu orang nyebelin. Jadi, yang jadi ular itu bro, amarah dan pikiran negatif lainnya bagaikan ular yang sedang melilit gergaji itu. Semakin lama kita mengumbarnya, hal itu cuma akan merugikan kita sendiri. Karena tidak akan ada kedamaian dalam hati selama pemikiran negatif itu ada. Iya, gue salah sih. Oke. Kita beli banyak sih gue ya. Kasih ya bro ya. Gimana anak? Videonya bagaimana? Tadi di video tersebut bagaimana? Marahnya karena apa? Jadi sendiri ya, internal ya. Karena sesuatu yang sepele bisa menyebabkan amarah. Tadi juga dikisahkan bagaimana ular yang mati karena gergaji. Nyenggol gergaji dikit marah. Akhirnya dililit. Siapa yang meninggal? Ular. Jadi ketika kita marah, siapa yang sedih? Siapa yang susah? Diri kita sendiri. Anak-anak sekarang kalian bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan bentuk 4 kelompok. Meningkat ya. Silakan bentuk kelompok. Ya bagaimana cara dan klien-klien kita yang lain sudah apa? Silakan didiskusikan anak-anak.
presentasikan tentang cara ya. Cara pendapat. Silakan kelompok 1. Nanti kalau kelompok lain yang mau menambahkan silakan ya. Silakan tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara menghindari perilaku rodok. Di sini menghindari perilaku rodok ini ada 4. Yang pertama, bersabar. Mengapa kita harus bersabar? Sebab sabar bisa menahan amarah kita dari menahan amarah kita. Karena bersabar, amarah kita akan menjadi menurun dan menurun sehingga tidak ada lagi yang namanya amarah. Yang kedua, beristighfar. Beristighfar yang dimaksud ini mengucapkan memuji Allah. Contoh, astagfirullahaladzim. Dan yang ketiga, yakni membaca ta'awudz. Mengapa kita dianjurkan membaca ta'awudz? Supaya kita dalam amarah kita tidak diikuti oleh syaitan yang menghasut kita untuk menjadi marah. Yang keempat, setelah yang ketiga ini tidak bisa kita lakukan, maka kita merubah posisi kita dari berdiri menuju ke duduk. Jika pada duduk itu juga tidak bisa dilanjut menahan amarah kita, maka kita mewajibkan untuk tidur. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Berikan tepuk tangan. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Silakan kelompok 3 tambahkan, maju ke depan. Cara menghindari perilaku kodok. Ya, Anam akan menambahkan dari penjelasan kelompok 1. Silakan Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan cara menghindari perilaku kodok, yaitu dengan cara berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Karena suatu marah yaitu dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Dengan kita mengambil wudu, maka setan itu akan hilang. Dan yang saya memperbanyak membaca Al-Quran. Setelah kita mengambil wudu, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, pikiran kita bisa tenang dan hati kita bisa selalu sabar dengan membaca Al-Quran. Bagaimana anak-anak? Paham? Sekarang kelompok 2 tampilkan atau presentasikan mengenai dampak dari atau negatif dari kodok. Silakan. Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari rodok. Ada beberapa dampak negatif. Yang pertama yaitu bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan dengan orang lain. Jadi kebanyakan dari kita memang sering mengalami yang namanya marah. Nah, jadi di marah ini sering kita menimbul rasa benci kepada seseorang yang membuat kita marah. Lebih-lebih ketika dengan lebih-lebih terjadinya permusuhan karena marah dengan suatu hal yang sangat sepele. Kita sering jadi permusuhan sehingga kita tidak menyapa, tidak bertegur hingga 2 hari dan seterusnya. Yang kedua yaitu bisa menimbulkan permasalahan dalam keluarga seperti perceraian. Nah, di sini yang dimaksud itu dalam orang yang sudah mempunyai keluarga, di mana keluarga ini baru menikah dan mengalami beberapa permasalahan yang mungkin bagi kita itu sepele, tetapi dibesar-besarkan sehingga terjadilah perceraian. Yang ketiga yaitu bisa mengakibatkan penyesalan setelah marah. Jadi kebanyakan dari kita semua setelah kita marah, akhir-akhirnya ujung-ujungnya kita akan menyesal. Seperti contoh yang di atas. Sudah berkeluarga, terus kita cerai karena masalah yang sepele, lalu kita pikir-pikir ternyata masalah itu memang sepele dan kita menyesal akibat perbuatan kita. Mungkin ini yang bisa
saya sampaikan dari dampak negatif rontok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Yuk silakan kelompok 4 menambahkan. Maju ke depan. Sampingnya Iqbal. Menambahkan dari dampak ya. Dampaknya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya di sini hanya ingin menambah dari presentasi Iqbal, yaitu bisa mengakibatkan penyesalan setelah marah. Kita itu marah, kadang-kadang kita marah tidak ada tujuannya, Pak. Seperti kita marah karena ada satu sebab yang tidak ada, kita marah sendiri itu, maka kita juga akan menyesal dengan perlawanan kita. Yang kedua, bisa membahayakan kesehatan, yaitu ketika kita kehilangan kontrol pada beberapa kasus tekanan darah tinggi dapat juga berisiko orang mendadak sakit dan juga stroke, jatuh pingsan, dan terkadang juga ada banyak serangan jantung. Dan banyak kan kebanyakan kata orang tua, kalau kita marah itu baru wajah kita menjadi lebih tua. Petua gitu ya. Gimana? Tanggapan? Enggak ada berikan tepuk tangan untuk dua kelompok ini. Boleh bangkunya dikembalikan ya. Posisi dari anak-anak, Bapak sudah sampaikan materi tentang pengertian, dalil, kemudian kita juga nonton video tadi, mengomentari video, cara dan dampak dari kodok. Dari semua materi ini, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Iqbal. Apa pertanyaannya? Apakah boleh kita marah? Apakah boleh kita marah? Menurut kalian kira-kira yang lain, boleh nggak kita marah? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Sekedarnya. Oh iya, betul. Marah yang sekedarnya saja boleh. Jadi marah itu ada dua versi ya. Marah yang terkontrol dengan marah yang tak terkontrol. Kemudian juga ada marah yang terkontrol, artinya marah tersebut tidak membuat urat kepala ini mengembang. Ataupun marah yang terkontrol itu marah yang tak sampai muka ini, raut muka menjadi kusam gitu. Kan kadang-kadang kalau kita marah ini ya apa nih, di antara dua alis ini ada iya, ada kerutannya seperti itu kira-kira ya. Kalau memang kita terpaksa mengerutkan muka, minimal jangan sampai lisan ini berkata. Kalau memang lisan ini mau berkata, minimal jangan sampai kata-kata kasar itu terucap. Kalau memang terpaksa kita mengatakan kata-kata yang tak bagus, minimal tangan jangan sampai bermain. Disitulah marah yang diperbolehkan. Nabi kira-kira pernah marah tak? Nabi marah ketika agamanya dilecehkan. Kalau masalah pribadi, Nabi dihina, Nabi diolok-olok, bahkan Nabi diludahi, dilempari batu, tak marah. Tapi ketika Islam dilecehkan, Nabi Muhammad marah itu tergantung kondisinya. Dalam kondisi sesuatu boleh kita marah, tapi sekedarnya saja. Tapi dalam kondisi sesuatu tidak boleh kita marah. Oke anak, kita akan lakukan kesimpulan. Kesimpulan pertama, pengertian. Jadi pengertian dari ghadab itu adalah marah atau marah ya. Secara istilah ghadab itu itu pengertiannya. Selanjutnya tentang dalil. Apa dalilnya tadi? Bisa dibacakan? Bisa. Ya, silakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
tentang sebab. Tadi kan dijelaskan ya. Ada berapa sebab? Dua. Yang sebab internal Stres. seperti apa internal tuh? Kalau yang eksternal kemudian tentang cara menghindari. Cara menghindari dengan Bersabar. yang kedua Beristighfar. yang ketiga Taus. mengubah Posisi. yang kelima Berwudu. juga ada bisa dengan menambah baca Quran. Ketika marah bisa kita menambahkan pembacaan Quran karena ketika baca Quran tuh bisa menenangkan hati. Selanjutnya dampak dari ghadab. Yang pertama bisa yang kedua Menimbulkan masalah keluarga. yang ketiga yang keempat oke anak-anak sudah kita simpulkan, sekarang kita evaluasi. Nanti akan Bapak tanyakan kalian harus bisa menjawab. Sip ya? Siap ya? Oke, nanti yang bisa jawab angkat tangan. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari ghadab? Angkat tangan. Yo, silakan. Ghadab itu adalah Marah atau pemarah. secara istilah Secara istilah ialah merasa tidak senang atau panas hati karena suatu sebab. bagaimana? Jawabannya betul? Betul. Berikan tepuk tangan untuk Anam. Selanjutnya soal nomor 2. Coba lafazkan dalil hadis Nabi tentang ghadab. Ayo, siapa? Yo, Faisal, silakan. La taghdab walakal jannah. Artinya, Jangan marah bagimu surga. jangan marah bagimu surga. Hadis riwayat siapa? Tabrani. Iya, berikan tepuk tangan untuk Faisal. Selanjutnya tentang sebab-sebab ghadab. Coba siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Sebab-sebab ghadab itu ada dua. Yang pertama faktor eksternal. Yang pertama tertimpa masalah. Yang kedua lingkungan tidak nyaman. Yang ketiga ketika dihina. Faktor internalnya satu stres. Yang kedua kurang tidur. Yang ketiga mudah tersinggung. Bagaimana anak jawabannya? Betul? Betul. Tepuk tangan. Sekarang bagaimana cara apa dampak dari bagaimana cara menghindari perbuatan ghadab? Yuk, silakan Iqbal. Ada beberapa cara menghindari ghadab. Yang pertama yaitu bersabar, yang kedua beristighfar, yang ketiga ta'awud, yang keempat mengubah posisi, dan yang kelima berwudu. Bagaimana anak? Jawabannya betul? Betul. Berikan tepuk tangan untuk Iqbal. Pertanyaan terakhir, apa dampak dari ghadab? Yuk, silakan. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh marah, yaitu menimbulkan kebencian dan permusuhan, yang kedua menimbulkan masalah keluarga, dan yang ketiga menyesal setelah marah, dan yang terakhir ialah membahayakan kesehatan. Maksud membahayakan kesehatan itu bagaimana? Kalau marah itu bisa kena apa? Bisa seperti terkena tekan jantung dan darah tinggi. Darah tinggi ya. Berikan tepuk tangan. Anak-anak, materi sudah Bapak sampaikan tentang ghadab. Alhamdulillah, kita berharap semoga kita itu tak termasuk dari orang yang pemarah. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang akhlak kepada teman sebaya. Ada yang tahu teman sebaya itu siapa? Ya, teman sejawat kita ini. Oke anak-anak, Bapak cukupkan, silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih lana wa فقنا